Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, baru saja kemarin kita membahas ada indikasi negatif yang kita lihat di price action Bitcoin, dan saya sampaikan bahwa saya expect sebenarnya akan ada koreksi dalam waktu dekat, dan hari ini kejadian tersebut sudah terjadi. Kita melihat Bitcoin pullback lumayan dalam dari yang awalnya 73 ribuan, sekarang sudah berada di kurang lebih area 67 ribu. Jadi ada swing kurang lebih 7 ribu dolar dalam 24 jam terakhir. Yang membuat kita melihat ada penurunan market cap kurang lebih 5%. Oke, sehingga total kapitalisasi pasar per hari ini di angka 2,63 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita lihat di top 10 coin sendiri, sebenarnya masih ada yang hijau, teman-teman. Sedikit melawan arus, yaitu adalah Solana, dengan kenaikan 5,06% menuju 174,68 dolar, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer untuk hari ini. Sisanya mengalami penurunan antara kurang lebih 6% hingga 11%. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Kira-kira area-area mana saja yang kemungkinan bisa provide some support untuk penurunan Bitcoin yang kita lihat kali ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, dengan adanya penurunan Bitcoin dari kurang lebih 73.000 ke 67 ribuan, itu sukses mendapatkan long squeeze yang cukup besar. Dan kalau kita lihat 24 jam terakhir, total value likuidasi itu di angka 661 juta dolar. Dan kurang lebih hampir 80% itu datangnya dari arah long. Dan baru saya ingatkan di video kemarin untuk teman-teman yang traders, please jangan menggunakan leverage yang terlalu tinggi, terutama untuk kalian yang sedang long. Kita melihat ada indikasi bahwa ada pelemahan momentum bullish diikuti ada pattern rising wedge, yang tentunya akan sangat tidak make sense kalau teman-teman masih menekan tombol long menggunakan leverage yang sangat besar pada beberapa hari terakhir. Nah, pada akhirnya kita hari ini melihat ada sedikit pencucian gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk liquidation heat map per hari ini, teman-teman, maka kita bisa menemukan bahwa sudah ada banyak sekali titik likuidasi yang kemudian tercapai di sini, yang membuat orang-orang yang kemarin long itu harusnya semuanya sudah kecuci, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari liquidation heat map per 3 bulan terakhir, sebenarnya untuk di sekitaran area di bawah 67.000 itu tidak banyak lagi area yang tertumpuk likuidasi, teman-teman. Walaupun bukan berarti kita tidak bisa koreksi sampai ke angka tersebut ya, tapi untuk sementara liquidation heat map menunjukkan sudah sedikit lebih sehat gitu daripada yang kita lihat beberapa hari terakhir. Jadi itu adalah penyebab utama, teman-teman, atau yang pertama kenapa kita bisa melihat ada koreksi yang cukup dalam terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Selain dari segi price action memang sudah kelihatan bahwa kita tidak mendapatkan ada momentum yang terlalu keras lagi ke atas atau bullish banget. Yang kedua, ada keinginan dari market maker tentunya untuk melakukan likuidasi dari arah long. Dan juga kalau misalnya kita lihat, teman-teman, untuk data dari spot Bitcoin ETF sendiri, tanggal 14 Maret kemarin menjadi salah satu hari yang cukup buruk gitu ya. Kalau kita lihat dari bulan Maret awal hingga sekarang, ini mungkin adalah tanggal yang paling jelek untuk Bitcoin, spot Bitcoin ETF, tanggal 14 Maret kemarin. Salah satunya yang terburuk ya. Walaupun masih surplus, teman-teman, tapi angkanya tidak terlalu besar. Kalau misalnya kalian lihat secara total, itu net inflow-nya ada di kurang lebih 132 juta dolar. Sedangkan beberapa hari sebelumnya kita masih melihat angkanya cukup tinggi, bahkan menyentuh 600 juta dolar, atau bahkan sempat menyentuh 1 billion dolar di sini, sempat menyentuh 400, dan rata-rata di angka 400 sampai 500, rata-ratanya, teman-teman. Dan untuk tanggal 14 kemarin kita melihat demand-nya sedikit berkurang, mungkin juga karena dipengaruhi oleh outflow dari GBTC yang angkanya cukup besar, di 257 juta dolar, yang membuat tentunya net inflow-nya tergerus lagi angkanya. Nah, kita bakal melihat, teman-teman, apakah pada akhirnya para spot Bitcoin ETF holder itu apakah merupakan long-term holder, ataukah kita sudah melihat akan ada start orang-orang yang mulai mau take profit.
Nah, itu mungkin bisa kita ketahui jawabannya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kebetulan hari ini kita sudah berada di hari Jumat, so hari terakhir gitu ya, spot Bitcoin ETF itu aktif ditransaksikan. Mungkin baru minggu depan kita akan melihat start lagi sebuah fenomena gitu. Apakah spot Bitcoin holder itu adalah long term holder, ataukah mereka hanya masuk untuk trading? Naik sedikit lalu bakalan dijual. Who knows? Tapi untuk sementara belum ada indikasi yang mengarah ke arah tersebut. Indikasinya hanya adalah kita melihat ada sedikit pengurangan dari net inflow. Tentunya kita nggak mau melihat hal ini berlanjut ya teman-teman, apalagi kalau misalnya flip menjadi merah di sini. Artinya secara net itu justru outflow. Nah, kalau kita bisa melihat hal tersebut terjadi, itu kembali bisa menambah tentunya selling pressure untuk Bitcoin, belum lagi orang-orang yang panic selling. Jadi, mudah-mudahan kita bisa melihat hari ini net inflow-nya kembali tick up, sehingga kita bisa melihat Bitcoin mungkin setidak-tidaknya bisa close kurang lebih di sekitaran 67 sampai 68 atau bahkan lebih baik lagi di sekitaran $69.000 sebagai area all time high yang terakhir. Nah, di video kemarin teman-teman, kita masih melihat Bitcoin di kurang lebih area 73.000. Dan saya sampaikan pada saat itu bahwa untuk teman-teman yang tidak menggunakan leverage untuk trading, ini mungkin belum saatnya juga untuk menggunakan leverage yang terlalu besar untuk trading. Kenapa teman-teman? Karena kita kemarin sempat highlight bahwa kita berpotensi sebenarnya membentuk semacam pattern yang dinamai rising wedge teman-teman. Oke? Ini. Dan saya sampaikan di video kemarin, jika kita sampai memvalidasi rising wedge ini, maka ini bisa menjadi awal dari koreksi yang bakalan kita lihat. Kita breakdown dan persis dari pada saat itu kita kemudian melanjutkan penurunan dari yang awal 73.000 sekarang sudah 67.400-an teman-teman. Nah, tentunya ini bukan sebuah berita baik jika kita sampai closing weekly candle dalam keadaan seperti ini teman-teman. Oke, karena ini bisa jadi berarti kita bisa melihat koreksi akan terus berlanjut sampai beberapa minggu ke depan. Karena pada akhirnya kalau kita closing di bawah area 68.900 di sini, berarti kita bisa mengatakan bahwa breakout yang kemarin kita lihat itu adalah false breakout di weekly candle, teman-teman. Oke, karena pada akhirnya kita tidak bisa closing di atas 68.000 atau 69.000, tapi pada akhirnya kembali mendapatkan rejection. Memang kita sudah breakout, tapi belum sempat closing weekly candle di atas area 69.000. Nah, pertanyaannya, apakah dalam beberapa hari ke depan kita akan kembali melihat rebound? Tentunya itu akan menjadi senario yang paling ideal. Tapi kalau kita melihat closing daily candle dalam keadaan seperti ini, tentunya itu menjadi bentuk kewaspadaan lagi untuk kita semua, karena tentunya itu bukan berita baik, dan itu bisa menjadi awal dari sebuah koreksi yang lebih dalam, teman-teman. Oke, ya, walaupun untuk sementara saya tidak expect bahwa cycle top sudah tercapai, kita mungkin masih akan grinding up menuju ke area 80, 90, sampai $100.000. Tapi in the meantime, kalau misalnya kita bisa melihat ada koreksi di pertengahan jalan, itu bukan sesuatu yang terlalu sebenarnya surprising gitu atau mengejutkan. Karena memang fakta historisnya sebenarnya teman-teman, biasanya sedikit sebelum halving atau setelah halving 1 bulan, kita akan mendapatkan mid-cycle correction. Karena untuk sementara kita belum melihat hal tersebut terjadi. Nah, pertanyaannya tentunya adalah apakah memang kita akan melihat hal tersebut terjadi? Ya, itu mungkin nggak ada yang tahu jawabannya, baru akan dibuktikan oleh waktu nanti. Tapi intinya, teman-teman, semoga kalian terselamatkan ya dari dump yang ada di sini, karena kita kemarin membahas soal rising wedge yang ada di sini yang tervalidasi sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang join di VIP room, sebenarnya saya juga udah sampaikan bahwa saya pribadi take profit sebagian di altcoin saya, karena saya melihat memang Bitcoin sudah struggling, kesulitan banget untuk bisa meneruskan kenaikan, dan pada akhirnya kita mendapatkan koreksi dan diskon di altcoin. Saya sampaikan, saya take profit di sana, bukan berarti saya merasa bahwa saya harus ambil semuanya, take profit semuanya, tapi saya take profit sebagian, tujuannya hanya untuk supaya saya punya cadangan stablecoin, untuk saya dapat menyerok dengan harga yang lebih murah, sekaligus kita memprotect capital kita. Karena kita bisa melihat altcoin per hari ini penurunannya juga lumayan banget teman-teman. Rata-rata ada yang sampai 2 digit, ada yang setidak-tidaknya kurang lebih 89% penurunannya. Jadi, apakah
kemudian pertanyaannya, apakah koreksi kali ini sudah berakhir? Kan itu menjadi pertanyaan berikutnya, gitu kan? Nah, untuk sementara, teman-teman, saya masih akan merasa sedikit ke arah bearish. Oke, sedikit ke arah bearish. Sebelum kita mampu claim atau reclaim lagi di atas area 68.900, teman-teman. Beberapa hal yang membuat saya concern adalah selain tentunya kita berpotensi memvalidasi double top di atas ini, atau kalian bisa katakan ini sebagai rising wedge. Yang kedua, kita sekarang juga udah breakdown di bawah 69.000 yang harusnya merupakan area major support. Sebelumnya kita lihat itu selalu dipertahankan menjadi resistance, kita flip menjadi support, dan pada akhirnya kita berhasil untuk kembali jebol di bawah area tersebut. Tentunya bukan indikasi baik. Terlebih lagi kalau kita melihat ada trendline yang terbentuk di sini, ini juga sudah kita jebol. So, sebelum kita mampu kembali reclaim di atas kedua area ini, teman-teman, dan start untuk terkonsolidasi, maka saya dengan berat hati harus mengatakan saya short term akan cenderung bearish, teman-teman. Nah, kemudian targetnya di sebelah mana? Kalau misalnya tetap bearish, kita harus melirik lagi kapan kok? Nah, kalau menurut saya pribadi, beberapa area yang mungkin bisa provide some support. Yang pertama akan ada di sekitaran 63.700 sampai 64.000 dolar ya. Kita anggap 64.000 dolar lah, teman-teman. Karena kalau kalian lihat sebelumnya, di sini menjadi sebuah area yang sangat krusial, selalu coba dipertahankan dan selalu ada reaksi yang besar setiap kali kita menyentuh area ini. So, ini akan menjadi area yang sangat-sangat penting untuk dilirik, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita menyentuh ke area tersebut, saya rasa altcoin juga masih akan mengalami koreksi 10-15% dari sini. Dan dari sana saya kemungkinan akan start untuk kembali chip in. Artinya kembali start untuk masuk, teman-teman, pelan-pelan. Dan saya tidak melihat Bitcoin bakalan terkoreksi sampai dalam-dalam banget, teman-teman, gitu ya. Kita tahu memang setiap di bull market pun kita akan mendapatkan koreksi 15-20% itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Kalaupun kita anggap worst case scenario nyampe ke angka 20%, maka itu berarti kita akan melihat lagi Bitcoin kurang lebih 58-57 ribu dolar. Dan itu kemungkinan akan menjadi area yang saya rasa menjadi final target atau worst case scenario untuk sekarang, teman-teman. Jadi worst case scenario untuk sekarang adalah trendline ini kemungkinan. Dia kurang lebih area 56-57 ribu dolar. Ini pun tidak pasti kita sentuh, teman-teman. Maka dari itu, ketika kita nyampe ke area 64.000 pun, saya kemungkinan sudah akan start untuk kembali masuk. Tapi di altcoin, teman-teman. Kecuali memang kita tidak melihat ada sama sekali support di sekitaran area ini. Artinya kita langsung blast through ke bawah. Seperti yang kita lihat di sini mungkin. Nah, itu mungkin saya akan sedikit waspada dan belum masuk. Kalau kita langsung melihat ada candle seperti ini kelihatan, maka saya mungkin akan sedikit cautious. Tetapi saya tetap akan mungkin masuk dengan porsi yang lebih kecil. Nah, tapi kalau kita sudah mulai start untuk mendekati area ini, teman-teman, oke, mendekati area 56.000, 57.000, ini saya akan mulai start untuk buying heavy lagi di altcoin. Atau senario kedua, saya mulai start masuk di sini. Ya kan? Saya mulai start masuk di sini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan ada indikasi reversal, katakanlah ada rebound disertai konsolidasi seperti mungkin bentuknya seperti ini, maka dari sana setelah saya sudah akan serok di sini, saya akan kembali menyerok juga di sekitaran area ini. Ya kan? Jadi itu adalah cara saya nanti untuk memanage posisi altcoin saya. Ini saya hanya infokan saja, siapa tahu bisa membantu teman-teman semua. Dan saya berharap banyak dari teman-teman juga terbantu atau terselamatkan dari koreksi yang kita lihat selama 24 jam terakhir ini. Karena saya udah mention di video kemarin, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang terselamatkan, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Tapi untuk kesimpulannya adalah short term saya masih akan cenderung bearish karena beberapa alasan yang tadi sudah saya paparkan. Pertama, kita sudah breakdown di bawah area yang sebelumnya merupakan major support. Yang kedua, kita juga kalau misalnya bicara trendline, kita juga udah breakdown di bawah area trendline tersebut. Jadi ada banyak sekali alasan yang bisa saya paparkan yang menunjukkan bahwa kemungkinan koreksi yang kita lihat di Bitcoin kali ini belum selesai. Dan
Kalau misalnya kita mau kembali reverse ke atas, yang mau saya lihat adalah kita mampu break di atas area 68.900 atau 69.000. Lebih baik lagi reclaim di atas area trend di sini dan start untuk konsolidasi. Maka ini menvalidasi scenario bearish saya yang merasa bahwa kita akan kemungkinan berhenti setidaknya di area 64.000 dolar. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.